Kubus. Bangun ruang kubus merupakan bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh 6 sisi yang serupa, 12 rusuk sama panjang dan 8 titik sudut. Kubus memiliki wujud bujur sangkar, dan memiliki kata lain yaitu bidang 6 yang beraturan. Contoh, kotak kardus yang sama ukuran, dadu, rubik, kotak kado, dan lain-lain. Sifat-sifat kubus. 1. Memiliki 6 buah sisi. 2. Memiliki 12 rusuk. 3. Memiliki 8 titik sudut. 4. Memiliki 12 buah diagonal sisi. 5. Terdapat 4 buah diagonal ruang. 6. Terdapat 6 buah bidang diagonal. 7. Sisi bidangnya pasti berbentuk persegi dengan ukuran yang sama besar. Rumus. Luas permukaan kubus L sama dengan 6 kali S kuadrat. Keliling kubus K sama dengan 12 kali S. Volume kubus V sama dengan luas alas kali tinggi sama dengan S kuadrat kali S sama dengan S kubik. Catatan, L sama dengan luas permukaan, K sama dengan keliling, V sama dengan volume, S sama dengan sisi. Untuk memahami materi tentang kubus bisa lihat video berikut. Kita akan belajar tentang kubus. Bangun ruang kubus merupakan bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh 6 sisi yang serupa, di mana sisinya serupa, atas bawah, kiri kanan dan depan belakang, dan 12 rusuk yang memiliki panjang yang sama. Kayak rusuknya yang digambar ini memiliki panjang yang sama, serta memiliki 8 titik sudut. Bisa kita hitung berapa titik sudutnya, yang memiliki kata lain yaitu bidang 6 yang beraturan. Contohnya kubus yang sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, pertama adalah kotak kardus yang sama ukurannya, dadu, rubik, kotak kado, dan lain-lain. Dan kubus memiliki sifat-sifat kubus. Yang pertama memiliki 6 buah sisi. Oke, coba kita hitung sisinya antara depan, belakang, atas, bawah, kiri, kanan, dan memiliki 6 buah sisi dan memiliki 12 rusuk. Sifat keduanya, kita hitung rusuknya ini yang tegak ini memiliki 12 rusuk dan memiliki 8 titik sudut, di mana sudut saling 8, memiliki 12 diagonal sisi. 12 diagonal sisinya ini yang garis berhubungan dari sini, depan, belakang, sini, dan seterusnya. Dia akan memiliki 12 sisi, terdapat 6 buah dan terdapat 4 buah diagonal ruang. Diagonal ruang berarti yang di dalamnya, dia sisi di dalamnya. Jika dihitung, dia akan menghasilkan 4 buah diagonal sisi. Dan terdapat 6 buah bidang diagonal. Bidang diagonal itu yang ini antara depan, belakang, dan atas ke bawahnya kalau dihubungkan akan memiliki 6 buah diagonal. Serta sisi bidangnya pasti berbentuk persegi, sisi yang persegi dengan ukuran yang sama besar. Ukuran sama besar. Rumus kubus yang pertama adalah luas permukaan kubus. Yang pertama L sama dengan 6 kali S kuadrat. Keliling kubus K sama dengan 12 kali S. Dan volume kubus V sama dengan luas alas kali tinggi, atau sama dengan S kuadrat kali S sama dengan S kubik. Catatan, L nya sama dengan luas permukaan, K nya keliling, dan volume, V nya sama dengan volume, dan S adalah sisinya. Untuk melatih keterampilan mengenai materi kubus bisa diselesaikan. Kuis 1 tentang kubus. Sebuah kubus memiliki panjang sisi sebesar 8 cm. Hitunglah volume dari kubus tersebut. A. 512 cm kubik. B. 600 cm kubik. C. 412 cm kubik. D. 360 cm kubik. Balok. Bangun ruang balok adalah suatu bangunan ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh 2 buah persegi dan 4 buah persegi panjang yang saling tegak lurus. Berbeda dengan kubus yang bentuk sisinya kongruen berbentuk persegi 4, balok memiliki sisi yang berhadapan sama besar ukuran. Contoh, kotak pensil, lemari pakaian, lemari pendingin, dan lain-lain.
Sifat-sifat balok. 1. Memiliki 6 sisi. 2. Memiliki 12 rusuk. 3. Memiliki 8 buah titik sudut. 4. Memiliki 12 diagonal sisi. 5. Terdapat 4 diagonal ruang. 6. Terdapat 6 bidang diagonal. 7. Sisi-sisi bidangnya berbentuk persegi panjang. Rumus. Luas permukaan balok L sama dengan 2 kali P kali L ditambah P kali T ditambah L kali T. Volume balok V sama dengan P kali L kali T. Catatan, V sama dengan volume, L sama dengan luas permukaan P sama dengan panjang L sama dengan lebar T sama dengan tinggi. Untuk memahami materi tentang balok, bisa lihat video berikut. Tentang balok. Balok ini sama dia kayak kubus tadi, cuma perbedaannya adalah kalau kubus tadi ini dia bidangnya itu kongren atau sama persegi 4, sedangkan balok ini memiliki sisi yang berhadapan ukuran berbeda, yaitu menggunakan sisinya persegi panjang dan persegi. Contohnya seperti di kotak pensil, lemari pakaian, lemari pendingin, dan lain-lain. Dan sifat-sifat balok yang pertama adalah memiliki 6 sisi. Sisinya ini pertama sisi atas dan sisi bawah, depan belakang, kiri dan kanan. Memiliki 12 rusuk, bisa kita hitung rusuknya ini akan berjumlah 12 rusuk. Memiliki 8 buah titik sudut, yang titik sudut pertama, sudut kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh dan ke-8. Terdapat 4 buah diagonal ruang. Diagonal ruangnya di dalam ini jika tarik garis akan menghasilkan 8 titik diagonalnya. Dan terdapat 4 diagonal ruang. Diagonal ruangnya ini yang di dalam, maka akan menghasilkan 8. Terdapat 6 buah bidang diagonal. Bidang diagonal ruang. Bidangnya ini kalau ditarik dia akan menghasilkan seperti cermin yang akan menghasilkan 6 buah diagonal. Nah, sisi bidangnya berbentuk persegi panjang. Rumusnya ialah luas permukaan balok L sama dengan 2 dikali P kali L ditambah P kali T ditambah L kali T. Sedangkan rumus volume balok ialah V sama dengan P kali L dikali T. Catatan di mana V-nya itu adalah volume, L-nya luas permukaan, P-nya itu panjang, L-nya lebar, dan T-nya sama dengan tinggi. Untuk melatih keterampilan mengenai materi balok bisa selesaikan. Kuis 2 tentang balok, sebuah bangun ruang memiliki panjang 24 cm, lebar 10 cm, dan tinggi 5 cm. Berapa volume bangun ruang tersebut? A. 1200 cm3, B. 600 cm3, C. 1000 cm3, D. 800 cm3. Prisma. Bangun ruang prisma adalah sebuah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh sisi alas dan sisi tutup berbentuk persegi, bermacam-macam, yang memiliki ukuran yang sama, kongruen. Contoh, atap rumah, tenda camping, dan lain-lain. Sifat-sifat prisma. 1. Memiliki bidang alas dan bidang atas yang sejajar bentuknya dan sebangun. 2. Memiliki bidang sisi tegak yang berbentuk jajar genjang. 3. Semua rusuknya tegak sejajar dan berukuran sama panjang. 4. Semua bidang diagonalnya berbentuk jajar genjang. 5. Pada prisma segi N, banyaknya bidang diagonal adalah N/2, N3, 6. Pada prisma segi N, banyaknya diagonal ruang adalah N atau N3. Rumus, luas permukaan prisma L sama dengan 2 kali luas alas, ditambah keliling alas kali tinggi. Volume prisma V sama dengan luas alas kali tinggi. Catatan, V sama dengan volume, L sama dengan luas permukaan. Untuk memahami materi tentang prisma bisa lihat video berikut. Selanjutnya adalah bangun ruang prisma.
adalah sebuah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh sisi alas dan sisi tutup. Oke. Sisi alas dan sisi tutup yang memiliki ukuran yang sama atau kongruent, di mana sisinya ini sama atau kongruent. Dan biasanya prisma itu terbagi menjadi beberapa unit seperti prisma segitiga, prisma segi 4, prisma segi 5 dan lain-lain. Contohnya yang sering digunakan adalah prisma segitiga yang kita jumpai, yang pertama seperti atap rumah, tenda camping. Dan prisma memiliki sifat-sifat. Yang pertama memiliki bidang alas dan bidang atas yang sejajar berbentuk dan sebangun. Bidang alas sama aja ini dia sejajar, atas bawah ini sama dengan prisma segitiga, dia sama dengan bawah. Dan memiliki bidang yang sisi tegak yang berbentuk jajar genjang. Oke, ini bidangnya berbentuk jajar genjang. Ini genjang. Semua rusuk tegak sejajar dan berbuat sama panjang, dan biasanya dan luas rusuknya ini sama semua ya, sama panjang atau sejajar. Dan semua bidang diagonalnya berbentuk jajar genjang. Ya, karena bentuk jajar genjang diagonal. Dan panjang sisi N ke N, banyaknya bidang diagonal adalah N per 2 atau dikali N sampai 3. Karena dia N itu adalah jumlah dari prismanya, berarti prisma segitiga jumlah N-nya dan N-nya berarti 3, prisma segi 4 berarti N-nya itu 4. Dan prisma segi N ini panjang diagonalnya ruangnya adalah N kali N pangkat 3. Dan untuk mencari rumusnya, yang pertama lalu permukaan prisma, di mana N sama dengan 2 dikali luas atas tambah keliling alas dikali tinggi, sedangkan volumenya adalah V sama dengan luas alas dikali tinggi. Catatannya ialah V itu adalah sebuah volume dan L itu adalah luas permukaan. Untuk melatih kemampuan mengenai materi prisma bisa diselesaikan. Kuis 3 tentang prisma. Diketahui sebuah prisma segitiga siku-siku memiliki panjang alas 3 cm, tinggi alas 4 cm, dan diagonal 5 cm, serta tinggi prisma 10 cm. Berapakah luas permukaan dan volumenya? A. L sama dengan 120 cm persegi, dan V sama dengan 60 cm kubik. B. L sama dengan 142 cm persegi, dan V sama dengan 88 cm kubik. C. L sama dengan 336 cm persegi, dan V sama dengan 80 cm kubik. D. L sama dengan 132 cm persegi, dan V sama dengan 60 cm kubik. Limas. Bangun ruang limas adalah sebuah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi dengan alas berbentuk persegi banyak dan mempunyai sebuah titik puncak. Contoh, piramida di Mesir dengan alas persegi, dan lain-lain. Sifat-sifat limas. 1. Pada limas segi N beraturan, alasnya akan berupa segi N beraturan. Lalu, pada semua rusuk tegaknya pun sama panjang, dengan semua sisi tegaknya kongruen, serta semua apotemanya memiliki panjang yang sama. Perlu diketahui apotema ini adalah jarak antara titik puncak ke titik alas. 2. Memiliki tinggi limas yang berupa jarak dari titik puncak ke proyeksi yang terletak di alas limas. 3. Memiliki titik puncak limas, dengan berupa titik temu bidang sisi tegaknya berbentuk segitiga. Rumus, luas permukaan limas, L sama dengan luas alas tambah jumlah luas sisi tegak, volume limas, V sama dengan 1/3 kali luas alas kali tinggi. Catatan, V sama dengan volume, L sama dengan luas permukaan. Untuk memahami materi tentang limas bisa lihat video berikut. Selanjutnya ada limas. Bangun ruang limas adalah sebuah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi dengan alas berbentuk persegi banyak dan mempunyai sebuah titik puncak. Dan limas ada macam-macam limas seperti limas segi 4, limas segi 5, segi 6 dan seterusnya.
Contoh yang paling umum yang sering kita temui dalam limas adalah piramida di Mesir dengan alas persegi. Sifat-sifat limas yang pertama adalah limas segi N pelaturan, alasnya akan berupa segi N pelaturan. Lalu pada setiap unsur tegaknya sama panjang dengan semua sisi tegak yang konkret. Berarti kalau segi N-nya maka dia akan beraturan dengan sisi tegaknya yang konkret. Dan memiliki tinggi limas yang serupa dengan jarak titik puncak dan proyeksi yang tetap pada limasnya. Dan memiliki titik puncak limas dengan berupa titik temu bidang sisi tegak dan berbentuk sebuah segi. Rumus permukaan limas pertama adalah L sama dengan luas alas ditambah jumlah luas segi tegak. Volume limas adalah V sama dengan 1/3 kali luas alas kali tinggi, di mana yang V itu adalah volume dan L adalah luas permukaan. Untuk melatih kemampuan mengenai materi limas bisa diselesaikan. Kuis 4 tentang limas. Diketahui sebuah limas segi 4 memiliki panjang sisi 12 cm, tinggi limas 6 cm, dan tinggi segitiga sisi tegak 8 cm. Berapakah luas permukaan dan volumenya? A. L sama dengan 226 cm persegi, dan V sama dengan 288 cm kubik. BL sama dengan 336 cm persegi, dan V sama dengan 288 cm kubik. CL sama dengan 336 cm persegi, dan V sama dengan 244 cm kubik. DL sama dengan 412 cm persegi, dan V sama dengan 380 cm kubik. Tabung. Bangun ruang berbentuk tabung adalah sebuah bangun ruang 3 dimensi yang memiliki tutup dan alas berbentuk lingkaran dengan ukuran yang sama dan bidang sisi tegak menyelimuti badannya dengan persegi panjang. Contoh susu kaleng, alat musik drum, dan lain-lain. Sifat-sifat tabung. 1. Memiliki 3 sisi, yakni sisi atas, sisi alas, dan selimut tabung. 2. Tidak memiliki titik sudut karena bentuknya berupa lingkaran. 3. Bidang atas dan bidang alasnya yang berbentuk lingkaran pasti memiliki ukuran sama. 4. Terdapat sisi lengkung yang disebut dengan selimut tabung. 5. Terdapat tinggi tabung yang berupa jarak antara bidang atas dan bidang alas. 6. Memiliki 2 rusuk lengkung. Rumus. Luas permukaan tabung L sama dengan 2pi kali R kali T tambah 2pi kali R kuadrat. Volume tabung V sama dengan pi kali R kuadrat kali T. Catatan, V sama dengan volume, L sama dengan luas permukaan, pi sama dengan 22/7 atau 3,14, R sama dengan jari-jari, T sama dengan tinggi. Untuk lebih memahami materi tentang tabung bisa lihat video berikut. Selanjutnya adalah kita akan belajar tentang bangun ruang berbentuk tabung. Tabung adalah sebuah bangun ruang 3 dimensi yang memiliki tutup dan alas berbentuk lingkaran dengan ukuran yang sama dan bidang sisi tegak menyelimuti badannya dengan persegi panjang. Contohnya hal umum yang sering kita temui ialah susu kaleng, alat musik drum, serta lain-lain. Dan tabung memiliki beberapa sifat. Yang pertama adalah memiliki 3 sisi, yaitu sisi atas, sisi bawah, dan selimut tabung. Yang ini adalah selimut tabung. Tidak memiliki titik sudut karena bentuk berupa lingkaran. Karena dari lingkaran berarti tidak memenuhi titik sudutnya. Bidang atas dan bidang bawah alasnya yang berbentuk lingkaran pasti memiliki ukuran sama. Bidang alas dan bawah, alas dan atasnya memiliki ukuran sama, lingkaran sama. Dan terdapat sisi lengkung yang disebut dengan selimut tabung. Jadi sisi yang menutupi dia ini disebut dengan selimut tabung. Dan terdapat tinggi tabung yang berupa jarak antara bidang atas dan bidang alas.
Jadi dia memiliki jarak antara sisi bidang atas dan bidang alasnya atas bawah ya. Dan terakhir adalah memiliki dua rusuk lengkung. Dua rusuk lengkungnya ini ya 1 dan 2. Dan rumus tabung ialah pertama rumus permukaan tabung, di mana L 2V dikali R kali T ditambah 2 kali V dikali R kuadrat. Sedangkan rumus volume tabungnya yang pertama adalah V sama dengan V L kuadrat dikali T, dengan catatan V nya sama dengan volume, L nya luas permukaan, V itu adalah nilai 22/7 atau 3/14, sedangkan R nya jari dan T nya adalah tinggi. Untuk melatih kemampuan mengenai materi tabung bisa diselesaikan. Kuis 5 tentang tabung. Sebuah mainan berbentuk tabung diketahui memiliki ukuran jari-jari 10 cm dan tinggi 30 cm. Berapakah volume tabung itu? A. V sama dengan 7.200 cm3, B. V sama dengan 9.420 cm3, C. V sama dengan 9.430 cm3, D. V sama dengan 8.900 cm3. Kerucut. Bangun ruang kerucut merupakan sebuah bangun ruang 3 dimensi yang memiliki alas berbentuk lingkaran dan sisi melengkung sebagai selimut yang memiliki irisan dari lingkaran. Kerucut dengan tabung memiliki kesamaan, yakni sama-sama memiliki alas yang berbentuk lingkaran, namun memiliki perbedaan dari sisi selimut. Selimut kerucut berbentuk sisi tegak kerucut. Contoh topi ulang tahun, kon es krim, contoh minyak, dan lain-lain. Sifat-sifat kerucut. 1. Alas berbentuk lingkaran. 2. Memiliki dua sisi, yakni lingkaran yang berada di bawah dan bidang lengkung, selimut kerucut. 3. Terdapat selimut kerucut yang berupa sisi lengkung. 4. Memiliki satu rusuk lengkung. 5. Memiliki sebuah titik puncak. 6. Terdapat tinggi kerucut yang berupa jarak titik puncak ke alas. Rumus. Luas permukaan kerucut. L sama dengan Pi kali R kali R tambah S. Volume kerucut. V sama dengan 1/3 kali Pi kali R kali T. Catatan. V sama dengan volume. L sama dengan luas permukaan. Pi sama dengan 22/7 atau 3,14. R sama dengan jari-jari. T sama dengan tinggi. S sama dengan garis pelukis kerucut. Untuk lebih memahami materi tentang kerucut bisa lihat video berikut. Selanjutnya adalah kerucut. Kerucut merupakan sebuah bangun ruang 3 dimensi yang memiliki alas berbentuk lingkaran dan sisi melengkung sebagai selimutnya, yang memiliki irisan dari lingkaran tersebut. Kerucut dengan tabung memiliki kesamaan, yaitu sama-sama memiliki alas yang berbentuk lingkaran. Jadi dia sama kayak tabung memiliki alas yang lingkaran, dan namun memiliki perbedaan dari sisi selimutnya, di mana selimut kerucut itu berbentuk sisi tegak kerucut, sedangkan tabung tadi sebuah sisi panjang selimutnya. Contohnya hal umum yang sudah terjumpai kerucut ialah seperti topi ulang tahun, kon es krim, contoh minyak, serta lain-lain. Sifat-sifat kerucut ialah alasnya berbentuk lingkaran. Alasnya berbentuk lingkaran, memiliki dua sisi, yaitu lingkaran yang bentuk di bawah dan bidang lengkung atau selimut kerucut. Yang dua sisinya ini pertama alasnya dan selimut dari kerucut itu sendiri. Terdapat selimut kerucut yang berupa sisi lengkung. Sisinya merupakan sisi lengkung dari itu dan memiliki satu rusuk lengkung. Dan memiliki sebuah titik puncak. Titik puncaknya itu jelas terhubung dari sini di sebuah titik puncaknya, dan terdapat tinggi kerucut yang berapa jarak titik puncak ke alas. Dan rumus dari luas kerucut ialah pertama rumus permukaan kerucut L sama dengan V dikali R dikali R tambah S. Sedangkan volume kerucut ialah
sama dengan V sama dengan 1/3 V dikali R dan DR dikali T, dengan catatan penyedia volume L nya luas permukaan, V itu adalah nilai 22/7 atau 3,14, R nya jari-jari, dan T itu adalah titik, dan S adalah garis pelukis kerucut. Untuk melatih kemampuan mengenai materi kerucut bisa diselesaikan. Kuis 6 tentang kerucut. Diketahui sebuah kerucut memiliki jari-jari 6 cm, tinggi 8 cm, dan garis pelukis 10 cm. Berapakah volumenya? A. 301,44 cm3, B. 304,33 cm3, C. 301,22 cm3, D. 207,30 cm3. Bola. Bangun ruang berbentuk bola adalah sebuah bangun ruang 3 dimensi yang memiliki batasan sisi berbentuk lengkungan. Bola tidak memiliki rusuk dan titik sudut karena bentuknya bundar. Tetapi bola memiliki bidang sisi lengkung sebagai pembatas volume atau ruang. Contoh bola yang kita gunakan untuk olahraga sepak bola dan lain-lain. Sifat-sifat bola. 1. Hanya memiliki satu sisi saja, yang berupa kumpulan titik-titik berjarak sama dengan pusat bola. Sisi bola ini disebut juga dengan selimut bola. 2. Tidak memiliki rusuk. 3. Memiliki jari-jari bola yang menghubungkan antara titik pusat bola dengan titik permukaannya. Jari-jari bola ini ditulis dengan L. 4. Ukuran diameternya 2 kali dari ukuran jari-jari bola. 5. Memiliki tali busur bola berupa ruang garis yang menghubungkan 2 titik pada bola. Rumus. Luas permukaan bola L sama dengan 4 kali Pi kali R kuadrat. Volume bola V sama dengan 4/3 kali Pi kali R kubik. Catatan, V sama dengan volume, L sama dengan luas permukaan, Pi sama dengan 22/7 atau 3,14, R sama dengan jari-jari. Untuk lebih memahami materi tentang bola bisa lihat video berikut. Bangun ruang berbentuk bola adalah sebuah bangun ruang 3 dimensi yang memiliki batasan sisi berbentuk lengkungan. Bola tidak memiliki rusuk dan titik sudut karena berbentuk bundar. Ya, berarti bola ini tidak memiliki rusuk dan titik sudut karena dia berbentuk bundar. Tetapi bola memiliki bidang sisi lengkung sebagai pembatas volume dan ruang. Jadi pembatasannya adalah sisi lengkung dia ini antara volume ruang dan isinya. Contohnya ialah yang sering yang kita gunakan untuk olahraga seperti sepak bola, olahraga basket, tenis, dan lain-lain. Dan sifat-sifat bola yang pertama adalah hanya memiliki satu sisi yang berupa kumpulan titik berjarak sama dengan pusat bola. Sisi bola ini disebut juga dengan selimut bola. Berarti hanya memiliki satu sisi dan disebut dengan selimut bola, dan tidak memiliki rusuk. Ya, karena dia sebagai utama makanya tidak memiliki sebuah rusuk. Memiliki jari-jari bola yang menghubungkan antara titik pusat bola dengan titik permukaan jari-jari bola yang dituliskan dengan R. Yang memiliki titik pusat di sisi pusat di tengah ini disebut dengan R dengan ukuran diameter 2 kali dari ukuran jari-jari bola. Dan kalau tadi titik pusat di sini yaitu R, sedangkan diameternya adalah 2 kali jari-jari tersebut. Dan memiliki tali busur yang berupa ruang garis yang menghubung 2 titik pada bola. Berarti dia menggunakan tali busur dari sini dari busurnya yang menghubungkan 2 titik garis menghubung pada bola itu. Dan rumus dari bola yang pertama adalah rumus pembukaan bola dengan L sama dengan 4 dikali V L kuadrat. Volume bola V sama dengan 4 dikali X V kali L kubik. Catatan itu V sama dengan volume, L luas permukaan, dan V 22 kali 7 atau 3,14, dan R adalah sama dengan jari-jari. Untuk melatih kemampuan mengenai materi bola bisa diselesaikan. Kuis 7 tentang bola. Nani mendapat hadiah bola dari kakaknya. Berapa volume bola tersebut jika jari-jarinya berukuran 20 cm? A.
22.492,2 cm kubik. B. 43,3 cm kubik. C. 33.493,3 cm kubik. D. 57.633,4 cm kubik.